Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Piningsi Tomo dengan NIM A11 2023 14898. Di sini saya akan mempraktek untuk membangun IDS atau Intrusion Detection System dan IPS atau Intrusion Prevention System. Di sini saya pertama akan menginstal uh, pfSense terlebih dahulu. Kita klik new. Kita beri nama pfSense. Ini bebas. ISO-nya saya pilih ini saya menggunakan versi menggunakan versi 2.7.2. Type-nya kita pilih BSD 64 bit. Standar install-nya sudah kita. Oke, hardware-nya di sini saya akan coba menggunakan 2 GB atau 2048 MB, sedangkan prosesornya saya menggunakan 2 CPU. Dan untuk harddisknya sini saya akan menggunakan 16 GB. Saya klik finish. Ini saya buatkan folder baru. Oke, di sini kita konfigurasikan network adapternya. Di sini rencana akan ada 2 adapter yang akan digunakan oleh pfSense. Oke, sebentar saya coba cek adapter. Saya cek topologinya terlebih dahulu. Oke, di sini adalah topologi yang akan kita gunakan. Kita akan menggunakan 3 VMware, yakni pertama adalah Kali Linux yang nanti akan kita instalasi juga. Saya akan menggunakan instalasi yang telah saya install sebelumnya. Lalu pfSense yang akan kita instalasi saat ini. Lalu yang terakhir ada Xubuntu yang akan kita instalasi nanti. Oke, kita cek yang pfSense akan menggunakan 2 adapter internet. Yang pertama adalah NAT network, lalu yang kedua adalah internal network. Untuk NAT network di sini akan menghubungkan pfSense dengan internet dan secara tidak langsung akan terhubung dengan Kali Linux. Lalu internal networknya akan berguna untuk menghubungkan antara pfSense dengan Xubuntu-nya. Kita langsung konfigurasikan saja. Di sini, sebelumnya kita harus membuat NAT network terlebih dahulu. Di sini, ini saya coba remove dulu. Kita create, kita beri nama pfNAT, lalu IPv4-nya kita gunakan 172.28.0.0/24. apa benar? Enable DHCP jangan lupa. Lalu kita klik apply. Oke. Oke, enable. Oke, lalu kita konfigurasikan network adapternya. Nah, adapter pertama kita aktifkan, lalu attach-nya kita gunakan NAT network, name-nya kita pilih yang pfNAT yang telah kita konfigurasi sebelumnya. Lalu adapter kedua kita akan aktifkan, lalu gunakan internal network. Di sini kita bisa memberi nama pf internal. Di sini sudah 2 adapter tersedia. Lalu kita klik OK saja. Oke. Setelah itu kita bisa start untuk melakukan instalasinya.
Oke, di sini PFSense-nya sudah mulai booting. Kita tinggal tunggu saja. Oke, di sini sudah mulai ketampilan copyright, tampilan installernya. Kita klik accept, lalu kita klik OK dan mengklik enter. Ini biarkan auto saja, enter. Ini select, right, oke. Nah, ini setup configuration, ini kita disuruh untuk memilih harddisk yang akan kita gunakan. Di sini ada satu pilihan harddisk saja, kita klik spasi untuk memilih harddisk yang ada. Pastikan bintangnya sudah muncul, lalu kita klik enter. Kita klik yes. Ya, di sini mulai proses installnya. Oke, setelah instalasinya sudah selesai, kita disuruh untuk reboot VM-nya. Kita klik reboot saja dengan mengklik enter. Kita tunggu proses bootingnya dulu. Oke, di sini tampak lagi proses copy namanya tampilan copyright. Kita klik devices, lalu optical drive, lalu remove disk from virtual drive. Kita force unmount. Kenapa harus di remove? Karena jika tetap masih terpasang, itu akan memulai proses instalasi dari awal lagi. Setelah kita remove, kita klik reset, sehingga VM akan booting ulang lagi. Kita tunggu proses bootingnya hingga VM-nya nyala dengan normal. Oke, di sini PFSense-nya sudah nyala dengan normal, dengan muncul tampilan Welcome to PFSense 2.7.2 release. Kita bisa lihat ada dua interface jaringan atau networknya. Pertama adalah WAN yang akan terhubung dengan internet, lalu yang kedua adalah LAN yang akan terhubung secara lokal. Di sini ada dua IP yang bisa kita lihat. Ada IP untuk WAN yang di mana di sini tertulis secara DHCP
dengan alamat IP 172.28.0.7/24. Kita bisa catat di sini. Ini adalah catatan saya yang lama. Kita ganti saja 172.28.0.7. Lalu apa? Absence yang ini 172.28.0.7/24. Ini untuk NAT-nya atau WAN-nya atau jaringan WAN-nya. Lalu yang kedua adalah LAN. LAN yang artinya local area network yang berarti akan berhubung dengan adapter internal networknya. Di sini tertulis 192.168.0.1, sedangkan yang kita inginkan atau butuhkan adalah 192.168.0.1 sebagai gateway-nya, sehingga Ubuntu ini dapat mengakses internet atau diakses oleh internet melewati gateway 192.168.0.1 yang ada di pfSense-nya. Sehingga pfSense di sini berperan sebagai gateway juga untuk si Ubuntu. Kita konfigurasikan ulang IP dari si LAN-nya. Kita coba klik 2, artinya kita set interface IP address. Enter. Lalu kita pilih yang kedua, yakni jaringan adapter LAN-nya. Via DHCP kita pilih tidak, karena kita akan membuat secara statis. Kita masukkan IP yang akan kita pilih, yakni 192.168.0.1 sebagai gateway. Oke, betul. Kita klik enter. Enter subnet bitnya ini 24. Gateway-nya kita kosongkan saja. Ini tidak, karena kita tidak akan menggunakan IPv6. Kita klik N, no. Ini kosongkan saja. Ini klik no juga. Ini klik no. Ini kita pastikan sudah benar 192.168.0.1. Continue. Di sini sudah terlihat bahwa IP LAN-nya adalah 192.168.0.1 sesuai dengan yang kita gambarkan di topologinya ini. Kita klik login. Oke, sudah benar. Selanjutnya kita akan instalasi Ubuntu-nya. Ubuntu di sini. Kita akan mulai instalasinya dengan membuka Virtual Manager lagi, toolbox. Lalu kita klik New. Kita masukkan nama untuk filenya. Di sini saya akan menggunakan nama teks Ubuntu KSS was. ISO-nya kita pilih teks Ubuntu. Di sini saya menggunakan versi 20.04.5. Ubuntu 64 bit, kita klik skip unattended installation. Hardware-nya kita menggunakan base memory atau RAM-nya 2 GB atau 2048 MB. Prosesornya sini akan menggunakan 2. Dan disknya saya biarkan 25 GB saja. Kita klik finish. Sebelum kita mulai instalasi start, kita akan menyeting adapter internetnya networknya. Kita klik network, kita pilih adapter 1. Di sini kenapa kita menggunakan satu adapter, karena si Ubuntu ini hanya akan terhubung dengan pfSense, sehingga hanya akan menggunakan satu adapter network. Sini kita enablekan, kita pilih dengan menggunakan internal network. Lalu kita pilih jaringan yang sama dengan si pfSense. Di sini sudah benar pf internal. Kita klik OK. Lalu kita bisa mulai instalasinya. Kita tunggu proses bootingnya.
Oke, di sini kita pilih bahasa yang akan kita gunakan. Kita gunakan English saja. Kita klik install X Ubuntu. Keyboard layoutnya kita pilih yang English US. English US. Kita klik continue. Update ini tidak usah terlebih dahulu, tidak usah, kita continue saja. Installation type-nya kita pilih yang erase disk and install X Ubuntu. Benar, kita klik install now. Sini muncul notifikasi pop-up untuk konfirmasi. Kita klik continue saja. Di sini kita diminta tolong untuk memilih zonasi waktu. Kita pilih yang Jakarta, dan benar Jakarta. Kita klik continue lagi. Username di sini saya akan menggunakan contoh namanya X Ubuntu. X Ubuntu, terus passwordnya masukkan password yang mudah diingat saja. Oke, kita klik continue. Di sini memulai proses instalasinya. Oke, selagi menunggu proses instalasi dari X Ubuntu yang selesai, kita bisa coba cek topologi yang akan kita gunakan. Di sini topologinya sudah saya coret-coret kemarin. Untuk akses keluar, di sini atau NAT network-nya, di sini kita menggunakan IP kelas 172.28.0. Sekian, /24. Sedangkan untuk IP internalnya, saya akan menggunakan IP kelas 192.168.0. Sekian, dengan 0.1 sebagai gateway yang berada di pfSense, VM pfSense-nya. Sedangkan X Ubuntu di sini saya akan menggunakan IP dengan IP 192.168.0.5/24, sehingga si X Ubuntu ini akan menjadi perangkat yang ada di LAN dari si pfSense-nya. Oke, kita untuk Kali Linux sendiri di sini saya akan menggunakan IP 172.28.0.6/24. Pastikan semua IP di sini tidak ada yang bentrok antara satu dengan yang lain. Contoh seperti ini, di sini Kali Linux-nya saya gunakan IP 0.6, sedangkan pfSense-nya saya menggunakan IP DHCP yang telah didapatkan dari si pfSense-nya. Di sini saya menggunakan 172.28.0.7. Ini kita lihat tidak bertabrakan antara IP Kali Linux dengan pfSense, begitu pula dengan pfSense dengan X Ubuntu-nya. Pastikan semua IP di sini tidak ada yang bentrok, sehingga proses konfigurasi selanjutnya bisa berjalan lancar dan koneksi antar jaringan tetap bisa berjalan dengan lancar. Oke, kita cek apakah sudah selesai. Oke, di sini sudah selesai. Setelah instalasi komplit, kita bisa restart si X Ubuntu-nya. Di sini muncul notifikasi untuk please remove the installation medium dan press enter. Artinya kita disuruh untuk meremove driver yang telah kita gunakan untuk proses instalasi sebelumnya. Kita bisa cek di devices, optical drives. Lalu pastikan di sini remove disk from virtual drive-nya sudah hilang. Ini sudah hilang, berarti instalasi mediumnya sudah dilepaskan atau dihilangkan. Kita bisa klik enter untuk melanjutkan proses bootingnya.
Oke, di sini Ubuntu-nya sudah aktif. Kita bisa login saja menggunakan username dan password yang telah kita buat sebelumnya. Ini biarkan close. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi network pada Ubuntu-nya di sini. Untuk Ubuntu di sini kita akan menggunakan IP static yang telah kita coret-coret sebelumnya, yakni kita akan menggunakan IP 192.168.0.5/24 untuk si Ubuntu-nya. Kita bisa masuk ke aplikasi ini, network. Ini biarkan saja. Kita klik web connection 1. Ini biarkan benar EMP0S3. Lalu kita klik IP4 settings. Metodenya atau metodenya kita pilih manual. Lalu kita bisa klik add untuk menambahkan IP-nya. Kita masukkan IP-nya 192.168.0.5, netmask-nya biar betul 24, gateway-nya kita pilih 192.168.0.1. 0.1 ini adalah IP dari si pfSense-nya, sehingga seperti yang saya bicarakan tadi, pfSense ini juga berperan untuk sebagai gateway dari si Ubuntu-nya untuk jaringan internal network-nya. Contohnya untuk device Ubuntu. Ini biarkan saja. Kita sudah di DNS servernya kita ketikkan 8888. Lalu selanjutnya kita klik save. Oke, kita cek lagi apakah sudah benar. IPv6-nya kita biarkan saja. Kita klik lagi, sudah biarkan. Kita tutup, coba kita buka terminal. Kita coba cek IP-nya dengan klik IPA. Di sini IP-nya masih belum terlihat. Coba kita reboot. Coba kita cek lagi dari terminalnya, IP dari si Ubuntu-nya. Oke, di sini sudah terlihat IP-nya yang kita masukkan menggunakan IP statik dari 192.168.0.5. Jadi tandanya ini sudah benar. Kita tutup dulu. Kita biarkan dulu saja. Selanjutnya kita akan instalasi si Kali Linux. Berhubung saya sudah menginstal Kali Linux sebelumnya, dan di sini saya sudah memiliki default dari Kali Linux-nya, kita bisa langsung clone saja dari si Kali Linux yang telah saya buat ini. Clone ini //, clone, pastikan MAC address policy-nya kita pilih yang generate new, sehingga MAC address-nya akan dibuat baru lagi, sehingga tidak overlap antara kali satu dengan yang lainnya. Kita klik finish, lalu proses cloning akan berlangsung. Di sini kita lihat dari topologinya bahwa pfSense-nya sudah benar di 172.2807/24. Tidak benar, lalu internal network-nya 0.1, sedangkan Ubuntu-nya 192.168.0.5. Kita cek Ubuntu-nya apakah dia terhubung dengan internet, kita coba cek IP-nya sudah benar, kita coba ping ke 8888. Di sini terlihat ping-nya sudah berhasil, time to live-nya sudah terlihat, berarti tandanya dan terlihat adalah 0% paket loss, berarti tidak ada paket yang hilang atau tidak ada yang, atau dengan kata lain Ubuntu-nya di sini sudah terhubung dengan internet. Pastikan Ubuntu-nya terhubung dengan internet. Kita tutup saja. Lalu kita cek apakah kali Linux-nya sudah oke. Kita pindahkan ke grup yang OSKSS. Oke, ini kita tutup.
Selanjutnya kita setting network adapternya. Di sini Kali Linuxnya akan menggunakan satu adapter network, yakni NAT network yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Sehingga Kali Linux di sini bisa terhubung dengan internet secara langsung dan secara tidak langsung bisa terhubung dengan Xubuntu melewati pfSense. Adapter 1 enablekan, lalu pilih yang NAT network, name-nya kita pilih yang pfNAT. Kita cek semua oke, kita klik oke, lalu kita hidupkan VM-nya. Kita tunggu proses bootingnya dari si Kali Linux-nya. Oke, di sini kita login. Langkah pertama di VM Kali Linux di sini adalah kita akan konfigurasikan IP untuk network si Kali Linux-nya menggunakan IP static. IP statiknya adalah 172.268.0.6. Network network connection, pilih yang IPv4 settings, metodenya kita pilih manual atau statis, kita klik add, masukkan 172.28.0.5. Sini hijau berarti IP-nya tersedia, IP-nya aman, kosong. Oh, IP-nya bisa 5, bisa 6 karena tidak bentrok dengan yang lain. Kita coba gunakan IP nomor, nomor 7 sudah tersedia. Kita coba gunakan 5 saja. Netmask-nya kita gunakan 24. Gateway-nya kita kosongkan. Oh, sorry. Gateway-nya itu 172.28.0.1. Itu benar. Lalu kita DNS-nya untuk DNS-nya kita kosongkan saja. Kita klik save. Kita tutup. Coba kita terminal. NPA. Di sini internetnya sudah masuk 172.28.0.8 sesuai dengan yang kita konfigurasikan tadi. Oke. 08 Oh, mohon maaf, ini sepertinya 28.0.8 adalah IP. Dia sudah mendapatkan IP dari DHCP-nya, dari si NAT network-nya. Kita bisa sebenarnya menggunakan 08. Coba kita gunakan, kita ping 8888. Di sini terhubung 8. Sebenarnya kita bisa menggunakan IP 28.0.8 di sini, asalkan tidak bentrok dengan IP dari device lain. Device lain di sini ada contohnya adalah pfSense. pfSense sudah menggunakan 172.28.0.7. Bisa. Coba kita gunakan 0.6 atau 0.5 yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. 0.5. Coba kita gunakan 0.6 saja. Kita klik save. Ini kita tutup. Coba kita reboot. Sehingga IP yang telah kita konfigurasikan tadi, yang kita
masukkan secara statis dapat terintegrasi di Kali Linux-nya ini. Coba kita cek terlebih dahulu, kita tunggu proses bootingnya. Oke, kita login. Kita buka terminal. Kita cek IP-nya. Oke, di sini 172.168.0.6 sesuai dengan yang kita konfigurasikan tadi. Coba kita ping C4 kali 888. Oke, di sini terlihat 0% packet loss, artinya si Kali Linux ini terhubung dengan internet. Pastikan Kali Linux ini terhubung dengan internet. Kita ulang. Langkah selanjutnya kita akan konfigurasi si pfSense-nya dan port forwarding. Kita bisa pindah ke pfSense. Benar, oke. Di sini kita akan mengkonfigurasikan pfSense-nya menggunakan tampilan web dari si pfSense-nya. Karena di sini pfSense-nya tidak berbentuk GUI, kita akan membutuhkan bantuan dari Xubuntu-nya yang terhubung dengan pfSense secara internal. Ini berarti 0.6. Oke, kita tutup saja. Dia tidak makan RAM terlalu banyak. Oke, kita buka browsernya dari si Xubuntu. Defaultnya adalah Firefox. Di sini, oke. Di sini kita masukkan IP dari si LAN-nya, IP dari pfSense-nya. Karena Xubuntu ini terhubung secara internal dengan pfSense. Oleh karena itu kita bisa memanggil pfSense-nya menggunakan IP internal dari si pfSense-nya. Contoh di sini saya menggunakan 192.168.0.1. Ini warning potential security risk ahead. Oke, kita klik advance, lalu accept risk and continue. Di sini tampilannya sudah berbentuk pfSense-nya. Kita masukkan username secara defaultnya adalah admin. Passwordnya adalah pfSense. Kita klik sign in. Ini kita klik dan save aja dulu. Selanjutnya, ini adalah tampilan dari login awalnya. Kita klik next saja. Lalu kita klik next bagian ini juga. Hostname-nya kita Xubuntu. Nah. Hostname-nya kita Xubuntu, domainnya adalah xubuntu.com. Lalu primary DNS-nya adalah 888. Secondary-nya adalah 888.4.4. Sudah, lalu kita klik next. Ini sepertinya kekecilan tampilannya. Coba kita display. Kita gunakan yang ini aja. Kita klik apply. Oke, lebih besar. Oke, configuration close. Time zone-nya kita pilih yang Asia Jakarta. Kita klik next. Ini tidak ada yang perlu dirubah. Kita klik next. LAN IP address-nya benar. Next. Admin password.
Admin passwordnya secara default tadi adalah pfSense. Kita bisa ganti dengan admin password yang kita inginkan. Pastikan gunakan password yang dapat diingat dengan mudah. Selanjutnya kita klik next. Ini username-nya bisa dong saya dulu aja. Kita klik reload. Kita klik finish. Copyright-nya kita klik accept, close. Oke. Ini adalah tampilan dashboard dari si pfSense-nya. Selanjutnya kita akan melakukan tahapan disable blocks pada private network. Langkah pertama adalah buka tab interface lalu one. Lalu kita scroll paling bawah, lalu kita uncheck pilihan yang block private networks dan block broken networks. Lalu kita save. Lalu klik apply changes. Sukses. Selanjutnya kita akan memberikan akses allow ICMP protocol. Kita buka tab firewall lalu menu rules. Selanjutnya kita pilih yang LAN. LAN atau WAN. Kita pilih yang jaringan WAN. Buat area networknya kita klik add. Actionnya kita pilih pass. Actionnya kita pilih pass yang berarti paket yang masuk akan diizinkan. Lalu interface-nya kita pastikan pilih yang WAN. Address family-nya pilih yang IPv4 dan protokolnya pilih yang ICMP. Misalnya biarkan secara default kalau kita klik save. ICMP. Oh, sebelumnya source-nya kita pilih yang any, destination-nya kita pilih yang one addresses. One addresses ini tidak ada yang perlu diubah. Ini pilih yang deskripsinya kita ketikkan allow ICMP. Lalu kita klik save. Kita klik apply changes. The changes has been applied successfully. Artinya perubahan yang telah kita buat sebelumnya sudah teraplikasi dengan benar atau sudah sukses. Selanjutnya kita akan konfigurasikan port forwarding. Yang port forwarding di sini adalah metode untuk meneruskan alamat tujuan ke alamat langsung. Langkah pertamanya kita akan menginstal Apache untuk si Xubuntu-nya. Kita sudo apt update ini. Kita biarkan dulu update-nya.
Oke, sudah tidak ada update, sudah ada paket yang diupdate. Lalu kita mulai proses instalasi si Apache-nya di Xubuntu. Kita ketikkan sudo apt update sudo apt install apache 2 apt install apache. Oke, biarkan prosesnya 100%. Ini ada software updater. Ini berikan remind letter. Oke, di sini Apache-nya sudah terinstall. Kita bisa cek status Apache-nya aktif atau tidak dengan mengetik perintah sistem control status Apache 2. Di sini sudah terlihat bahwa Apache 2-nya sudah aktif atau running. Kita bisa klik Ctrl C untuk keluar. Oke, kita bisa cek apakah Apache-nya sudah tampil di tampilan browsernya. Kita cek IP dari si Xubuntu-nya. IP dari Xubuntu-nya di sini adalah 192.168.0.5. Kita cek 192.168.0.5. Enter. Oke, di sini terlihat tampilan dari Apache 2-nya. Berarti Apache 2-nya sudah terinstall dan terkonfigurasi dengan baik dan benar di Xubuntu-nya secara default-nya. Kita tutup saja. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasikan port forwarding dari si di pfSense-nya. Kita klik menu firewall lalu NAT. Nah, kita tambahkan saja add. Di sini interface-nya pilih one, lalu address binding-nya IPv4, protokolnya TCP, destination-nya kita pilih one address, destination pilih one address, sehingga internet akan bisa mengakses Xubuntu-nya melewati port one yang ada di pfSense-nya. Destination port range-nya pilih other to other, lalu pilih yang ini bisa masukkan 8080 atau kita bisa menggunakan HTTP dulu. HTTP kita akan membuat port HTTP-nya terlebih dahulu di sini. Description-nya kita kosongkan saja. Redirect target IP-nya kita pilih yang 192.168.0.5 yang artinya jikalau internet memanggil IP1 dari si pfSense-nya, pfSense akan redirect internetnya ke Xubuntu melewati IP 192.168.0.5. Direct target portnya kita HTTP, description-nya itu HTTP X ini sistem dosa. Kita klik save untuk menyimpan settingan yang telah kita buat. Selanjutnya
Di sini kita sudah membuat protokol HTTP, kita akan membuat protokol HTTPS. Daripada membuat dari nol, kita bisa mengcopy apa yang sudah kita buat dari HTTP. Di sini kita klik actionnya, kita klik logo copy ini. Oke, interface-nya pastikan one, protokolnya TCP, soalnya benar TCP, destination one address, destination port address-nya kita pilih yang HTTPS, address-nya kita biarkan sama, benar, target portnya kita HTTPS, lalu deskripsinya kita bisa tambahkan HTTPS Ubuntu. Selanjutnya kita klik save. Setelah dua konfigurasi protokolnya sudah kita buat, yakni HTTP dan HTTPS, kita bisa klik apply changes sehingga perubahan yang telah kita buat atau telah kita bikin sebelumnya dapat teraplikasi dengan sukses. Oke, selanjutnya kita bisa cek apakah internet atau WAN-nya bisa mengakses si tampilan dari tampilan dari Apache-nya dari yang ada di Ubuntu-nya atau tidak dengan cara kita coba buka Kali Linux, kita login, lalu kita buka Firefox yang browsernya ada Firefox di sini adalah browser secara default yang telah terinstall di Kali Linux-nya. Kita coba akses IP dari IP1 dari si pfSense 172.28.0.7. Cek. Oke, sudah berhasil. Berarti konfigurasi port forwarding yang telah kita konfigurasikan sebelumnya sudah berhasil. Di sini sudah terlihat kita sebenarnya kita di sini hanya mengakses IP one dari si pfSense-nya, sedangkan yang tampil di sini adalah tampilan Apache 2 yang telah kita install di Xubuntu. Oleh sebab itu, internet tidak akan mengetahui IP internal dari si server Xubuntu-nya, karena server Xubuntu hanya terhubung secara internal dengan si pfSense. Selanjutnya kita akan konfigurasikan konfigurasi si Snort. Kita cek di sini, pastikan si Kali Linux-nya tetap terhubung dengan internet. Oke, Kali Linux-nya tetap masih terhubung dengan internet, dan pastikan Xubuntu-nya juga tetap terhubung dengan internet. Ping C 4 kali 888. Oke, dua VM yakni Xubuntu dan Kali Linux-nya pastikan dua ini tetap terhubung dengan internet. Kita clearkan saja biar terlihat lebih clean. Jadi kita juga clearkan. Oke, selanjutnya adalah konfigurasi Snort. Di sini kita bisa mengenerate key dari si Snort-nya melewati web dari si Snort. Oke, di sini kita buka web dari si Snort, lalu kita klik sign in. Karena di sini saya sudah pernah mendaftar sebelumnya atau sign out sebelumnya, sehingga saya bisa langsung masukkan email yang telah saya buat sebelumnya. Kita sign in, save-nya saja tidak apa-apa.
Sepertinya passwordnya salah. Oke, di sini kita udah berhasil masuk ke tampilan dashboard dari si web Snort. Kita cek point code. Nah, di sini point code-nya sudah tergenerate sebelumnya. Kita klik copy saja dulu. Selanjutnya kita kembali ke tampilan ke dashboard PFSense untuk memasukkan point code dari si Snort ke Snort yang ada di PFSense. Sebelumnya, karena defaultnya dari si PFSense belum tersedia layanan Snort, kita bisa menginstal Snort terlebih dahulu di PFSense dengan cara klik System, lalu Package Manager, pilih yang Available Package. Kita tunggu terlebih dahulu. Kita search Snort. Oke, kita klik Install, konfirmasi. Kita tunggu terlebih dahulu instalasi Snort-nya. Oke, di sini instalasi dari si layanan Snort-nya sudah sukses. Selanjutnya kita bisa akses layanan Snort-nya dengan klik menu service, lalu pilih yang Snort. Di sini ini adalah tampilan dari si dashboard Snort-nya, interface Snort. Pilih yang global setting. Kita akan memulai konfigurasi si Snort-nya. Oke, kita akan enable Snort VRT. Masukkan Snort Owing Master Code. Artinya kita bisa masukkan Owing Code yang telah di-generate dari web Snort sebelumnya. Kita bisa regenerate aja biar aman. Kita baru aja. Ini kita copy, kita paste di sini. Oke. Selanjutnya adalah enable Short GPL v2 dan enable ET Open. Selanjutnya adalah kita konfigurasi rules update setting. Di sini update intervalnya kita pilih yang setiap 7 hari dan update start time-nya kita bisa masukkan jam 2.00. Lalu ke ini kita klik rentang. Ini remove block host intervalnya kita pilih yang never saja. Oh sorry, remove block host interval. Artinya IP yang berpotensi apa namanya? Berpotensi mengganggu akan diblok dalam kurun waktu tertentu. Di sini kita bisa memilih tidak pernah diblok atau kita bisa memilih beberapa pilihan, ada hitungan menit, jam, hari, dan bulan. Ini hitungannya bisa bulan sih. Kita coba pilih yang 15 menit saja atau 30 menit.
Lalu kita klik yang remove block host after the install. Kita klik save. Selanjutnya kita pilih menu update routes. Update, kita klik update rules. Ini biarkan proses update rules-nya berlangsung. Oke, di sini proses update rules-nya sudah sukses. Artinya rules yang telah kita konfigurasikan tadi sudah terupdate dengan sukses. Selanjutnya kita bisa ke Snot interface untuk menambahkan interface dari si Snot-nya yang akan kita konfigurasikan selanjutnya. Kita klik add, lalu ini interface-nya teman-teman. Nah, alert settingnya kita pilih yang send alert to system log, artinya tiap kali ada alert atau peringatan tersebut akan tercatat, akan dikirimkan dan tercatat di sistem log sehingga dapat tercatat dengan baik dan benar. Lalu block of vendors kita centang. Selanjutnya kita pilih IPS mode-nya menjadi legacy mode, dan benar. Oke, kill state. Dan which IP to block itu adalah SRC source. Selanjutnya ini biarkan default, lalu klik save. Oke, selanjutnya kita ke bagian one categories. Snot subscriber IPS policy selection kita klik cek. IPS policy selection-nya kita pilih yang security. Lalu kita klik save. Selanjutnya kita ke tab one rules. Kategori seleksinya kita pilih yang IPS policy security. Kita klik apply. Kita klik apply. Oke, di sini sudah ter-apply. Kita pastikan lagi apply, klik apply. Masih hijau, masih buffering. Kita tunggu terlebih dahulu prosesnya. Oke, di sini prosesnya sudah selesai. Kita selanjutnya ke tab One IP Trap. Lalu kita klik Enable IP Reputation. Kita klik, lalu klik Save, simpan. Sudah tersimpan.
klik, kita kembali lagi ke tab One Settings, lalu kita klik Save lagi atau simpan. Oke, kita buka lagi ke tab kembali ke Snot Interface. Di sini sudah tersedia satu interface yang telah kita konfigurasikan sebelumnya. Kita buat sebelumnya. Nah, di sini untuk memulai protokol Snot-nya, kita bisa mengklik tombol biru yang ada segitiganya atau tombol klik play. Kita klik play saja. Lalu kita cek status dari si pfSense. Proses ini bisa memakan waktu yang lama, tergantung internet, jaringan internet, dan seberapa besar RAM serta prosesor yang telah kita konfigurasikan untuk si pfSense. Di sini saya menggunakan konfigurasi RAM sebanyak 2 GB atau 2048 MB dan prosesornya sebanyak 2 CPU. Oke, di sini Snot statusnya sudah centang, artinya Snot statusnya sudah berjalan, sudah aktif. Selanjutnya kita akan melakukan proses port scan menggunakan Nmap yang ada di Kali Linux. Kita buka lagi ke Kali Linux, kita login lagi. Oke, sini sudah login. Kita buka terminal, lalu kita coba ping dari IP1 yang telah kita kita konfigurasikan tadi. Di sini saya tidak menggunakan perintah min C4 sehingga proses pingnya berlangsung secara unlimited. 172.280 titik IP-nya tadi 280.7. Kita coba cek enter. Di sini Kali Linux-nya masih bisa ping si pfSense-nya dengan lancar. Di sini terlihat lancar setiap detiknya. Selanjutnya kita buka terminal lagi. Kita klik kita ketikkan nmap. Setelah nmap ini kita berhentikan dulu sebentar. Ctrl C, kita clearkan. Coba kita buka nmap, lalu ketikkan t min p 172.280.7. Di sini biarkan ping 0.7. Di sini ini adalah perintah untuk port scan ke arah IP 172.280.7 menggunakan nmap. Selanjutnya kita klik enter untuk memulai proses port scanningnya. Oke, kita coba ping. Di sini proses pingnya bisa berlangsung. Coba kita cek apakah ada alert yang terlihat. Oh, tidak terlihat apa-apa. Alertnya masih sini sepertinya masih gagal untuk menangkal proses port scanningnya dari si Kali Linux-nya. Coba kita cek dari ini. Tidak ada apa-apa.
Coba kita reboot ulang si pfSense-nya. Sense nya. Oke. Oke, kita start lagi pfSense-nya. Kita tunggu proses booting dari si pfSense-nya lagi. Oke, di sini pfSense-nya sudah nyala kembali. Coba kita cek apakah snot-nya sudah terbuka. 2. Itu 92.980.1. Admin. Kita klik save. Start to a service snot. Kita coba restart proses interface snot-nya. Sukses. Coba kita cek di Kali Linux. Kita coba ke alert. Kita cek Kali Linux-nya apakah kita masih bisa ping sebelum kita nyalakan nmap-nya. Coba ping. Oke, proses ping berhasil. Coba kita lakukan proses nmap-nya lagi. Kita ping ulang. Masih tidak bisa. Masih tidak bisa. Bloknya masih 0. Apakah ada yang terlewat? Coba kita cek. Ini coba kita pinjam dulu snot statusnya. Action. Cek enable interface. Snot. Include pastikan benar. Ini personal GPU.
Terlewat. Terlewat. Enable open app ID. Ini government save. Lalu kita buka update terus. Kita tunggu proses update rules-nya. Oke, di sini proses update rules-nya sudah berjalan sukses. MD5 signature hash-nya dan MD5 signature date-nya sudah terbuat lagi. Oke, coba kita cek snot interface-nya. Action-nya apakah ada? Ini decimal di source ini save, lalu one categories ini kita pakai security. Kita buka awan rules, kategorinya kategori kita pilih IDS polisi security, lalu apply. Oke, yang sudah berhasil sukses. Lalu ke one IP red. Enable IP reputation, memory cap di 500. Ini waitlist. On settings, all for save. Save, lalu kita ke snot interface. Kita coba aktifkan lagi protokol snotnya. Kita cek di tampilan ini apakah ada kendala. Oke, terlihat tidak ada kendala. Coba kita cek di Kali Linux-nya. Ini coba kita ping, ini kita nmap lagi, lalu kita ping.
Oh, lognya masih bener kan ya? Hmm, ini status update semua. Atau kita upgrade memori dari si apa namanya si VM-nya tadi. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Settings ini kita upgrade ke 4096. Oke, oke, start. Bootnya komplit, sudah nyala kembali. Coba kita cek apakah ada terhubung dengan internet. Bisa kita coba ping version 2.8.0.1. Bisa. Coba buka snort-nya lagi. Ini admin service snort. Oke, kondisi.
Hmm. Hmm. Terus IP itu bloknya itu beneran source. Benar. Hmm. Ini kita hapus, delete, kita buat ulang lagi, kita klik add, enable interface, lalu ini biarkan dulu, oke, kita klik save, update, terus. Kita tunggu proses update terusnya. Oke, proses rules update-nya sudah sukses. Coba lagi ke Snort interface. Kita coba add, tambahkan add Snort interface. Ini interface-nya di send out to system log out, terus klik pada blok referensi selalu balik its IP menjadi source.
Mana ini caranya? Save. Oke, one categories. Ini pilih yang security. Kita ke one terus. Kategori selectionnya ini menjadi IPS policy security. Apply. Kita tunggu. IP rep ini verification. One setting atau profit loss 30. Oke, ini sepertinya tadi saya lupa untuk select all bagian ini. Lalu save. Ini saya sudah select all dan save. Lalu saya coba one rules-nya, kategori seleksinya kita cari yang IPS policy security. Lalu kita klik apply. Kita tunggu. Oke, plan sudah berlangsung, sudah bisa. Coba kita cek. IPS policy security apply.
MIB wrap enable rotation on setting save. Smart interface, coba aktifkan lagi. Kita cek statusnya, apakah ada error atau sesuatu yang janggal. Kita tunggu saja. Oke, di sini node statusnya sudah centang, sudah sukses running. Coba kita cek di Kali Linuxnya lagi. Enter paket-paketnya. Ini kita clearkan dulu biar clean loop. Coba kita siapkan ping, lalu siapkan mmap-nya. Mmap-nya kita jalankan, ping-nya kita jalankan. Terlihat ping-nya tersendat. Coba kita cek di Xubuntu-nya. Kita cek di bagian alerts, apakah muncul alerts. Oke, sini muncul alert, terlihat dari source IP-nya adalah 172.806. Destination-nya ke 172.8. Oke, source IP-nya 0.6 itu adalah IP dari si Kali Linux-nya 0.6 dengan destinasinya adalah 0.7. Oleh sebab itu, di sini proses dari defense dari pfSense sudah berhasil. Kita cek lognya. Oke, di sini suspicious inbound sudah muncul IP-nya dari 0.6. Berarti di sini prosesnya berhasil. Selanjutnya kita akan memberikan akses snort. Selanjutnya kita akan menggunakan passlist. Passlist di sini digunakan untuk memasukkan jaringan ke dalam masukkan IP dari IP katakan Kali Linux di sini sehingga tidak dianggap sebagai suatu ancaman oleh fSense-nya. Kita bisa remove ini dulu. Alertnya sudah lepas. Coba kita cek di Kali Linux-nya sudah berjalan, berarti proses plugin-nya sudah berhasil kita lepas. Kita hentikan dulu prosesnya. Kita kembali ke Xubuntu-nya, ke tampilan web pfSense. Kita ke bagian passlist. Kita add passlist-nya, kita ganti menjadi namanya contohnya passlist 1. Passlist _1. IP aliasnya itu di 172.172.0.6. 0.6 adalah IP dari si Kali Linux-nya, sehingga Kali Linux di sini dianggap sebagai device yang bukan ancaman. Kita klik save, lalu kita ke snort interface lagi. Kita klik tombol edit, lalu kita scroll dan passlist-nya kita pilih yang passlist 1 yang telah kita buat tadi, lalu kita klik save.
Kita tunggu. Oke. Di sini secara otomatis Snow interface-nya sudah kadang Snow interface-nya sudah aktif lagi, cuman kita perlu cek apakah benar aktif kembali secara manual, secara otomatis atau tidak. Kalau seperti ini Snow interface-nya tidak aktif secara otomatis, sehingga kita bisa aktifkan secara manual. Kita aktifkan, kita cek apakah ada error. Di sini Node interface-nya sudah aktif, sudah running. Coba kita lakukan mnet port scanning lagi. Lalu kita coba ping. Di sini proses pingnya sudah berhasil. Lalu kita cek alerts-nya, apakah ada alert tambahan. Tidak ada. Bloknya, apakah ada IP yang diblok. Oke. Alerts-nya tetap akan muncul di sini. Namun ini sebagai notifikasi saja, sedangkan IP yang source IP-nya tidak akan dianggap sebagai ancaman oleh si pfSense-nya. Oke, sekian dari proses simulasi saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.